Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun sebelum mulai, kita ulas spoiler episode 60, 61, dan 62 sebelumnya terlebih dahulu. Yang mana di spoiler sebelumnya, kita telah diperlihatkan semua orang yang menghadiri acara perayaan ulang tahun. Di sini sang utusan Tanah Suci Qinglong juga hadir. Kemudian Qinan menjadi perwakilan dari sekte Xuanling untuk bertarung dengan jenius dari sekte lainnya di arena. Namun di sini tiba-tiba Qinan akan menerobos, tetapi harus melewati kesengsaraan guntur terlebih dahulu. Akan tetapi Ouyang Jun tiba-tiba saja melesatkan serangan tiba-tiba yang membuat terobosan Qinan gagal. Lalu kemudian Putri Miao Miao sangat marah kepada Ouyang Jun dan meminta Ouyang Jun untuk diserahkan kepadanya untuk dihabisi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran dengan kelanjutannya, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu ya kan? Kemudian Ouyang Jun menantang Qinan untuk berduel hidup dan mati dengannya. Walaupun Qinan sedang terluka, tetapi Qinan dengan tegas langsung menerima tantangan Ouyang Jun. Membuat Nona Xiao Qingsui menjadi khawatir karena sekarang Qinan sedang dalam keadaan terluka. Jika dia bertarung dengan Ouyang Jun maka... Namun tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan keputusan Qinan. Sehingga kemudian Qinan dan Ouyang Jun pun berhadapan di arena. Qinan langsung mengambil serangan pertamanya, namun Ouyang Jun mengeluarkan sebuah perisai dan memblokir serangan Qinan. Kemudian Ouyang Jun melancarkan serangan balik, namun Qinan dengan mudah menghindari setiap serangan dari Ouyang Jun. Sampai pada akhirnya Ouyang Jun pun tidak dapat menahannya lagi dan langsung merilis jurus pamungkasnya. Ouyang Jun mengeluarkan martial spiritnya. Yang terlihat martial spiritnya adalah ular kobra yang sangat ganas. Di sini Qinan juga mengeluarkan martial spirit dewa perang, sehingga kemudian mereka beradu kekuatan dalam wujud martial spirit. Akan tetapi Anda semua sudah tahu bahwa martial spirit Qinan pastilah jauh lebih unggul. Sehingga kemudian Qinan membelah dua martial spirit ular kobra itu dan lalu berhasil menghantamkan serangannya kepada Ouyang Jun. Melihat anaknya dalam bahaya, Ouyang Ba langsung mengambil tindakan. Akan tetapi dia langsung diblokir oleh Putri Miao Miao. Sang utusan Tanah Suci Qinglong juga mengambil tindakan, namun dia nampak dihentikan oleh Yao Zhong. Sebelum pada akhirnya Qinan pun membunuh dan memenggal kepala Ouyang Jun. Melihat kepala anaknya jatuh di hadapannya, membuat Ouyang Ba benar-benar sangat marah. Dia lalu mengeluarkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya, yang mana ternyata dia telah mencapai ranah martial emperor. Membuat beberapa orang yang tidak mengetahuinya pun terkejut. Akan tetapi terlihat Putri Miao Miao tidak gentar. Kemudian Master Sekte Ouyang Ba meraung, "Qinan, aku ingin kamu mati, dan seluruh orang yang ada di sisimu juga akan dikuburkan bersama anakku." Segera pertempuran besar-besaran pun terjadi. Dua faksi yang selama ini saling menahan akhirnya pecah pada saat ini. Namun yang membuat Qinan dan yang lainnya tertekan adalah bahwa terlihat tiga pemimpin sekte lainnya ikut campur dan membantu Ouyang Ba. Sehingga terjadilah pembalikan yang cukup edan ketika Ouyang Ba dan kawan-kawan dapat menekan pihak Pak Tua Botak dan kawan-kawan. Dan akhirnya Qinan pun berada dalam bahaya ketika serangan Ouyang Ba menerjang lurus ke arahnya. Namun sebelum serangan itu jatuh kepada Qinan, tiba-tiba
Ya, tiba-tiba kakaknya Pak Tua Botak, yaitu Pak Tua Gondrong muncul. Dia memblokir serangan Master Sekte Ouyang Bak dan menyelamatkan Kinan. Kemunculan dari Pak Tua Gondrong pun membuat semua musuh terkejut. Kinan berterima kasih kepada Pak Tua Gondrong. Akan tetapi Pak Tua Gondrong menjawab, "Kinan, lihatlah terlebih dahulu, karena aku sekarang akan menunjukkan pertunjukan yang bagus kepadamu." Pak Tua Gondrong pun memulai pertunjukannya kepada pemimpin Aula Hukum dan juga yang lainnya terlebih dahulu. Sehingga di bawah serangan Pak Tua Gondrong, pemimpin Aula Hukum dan pemimpin Aula lainnya benar-benar tanpa perlawanan sedikit pun. Dan langsung diledakkan begitu saja, berubah menjadi kabut darah. Melihat kekuatan Pak Tua Gondrong di luar nalar yang tidak mungkin mereka lawan, akhirnya ketiga pemimpin sekte dari 3 sekte nampak melarikan diri. Akan tetapi jelas Pak Tua Gondrong tidak membiarkan mereka melarikan diri, sehingga dengan satu ayunan tangannya, mereka semua pun diledakkan di udara, berubah menjadi kabut darah sebelum kemudian menghilang tertiup angin. Dihadapkan dengan kekuatan Pak Tua Gondrong yang begitu hebat, Master Sekte Xuanling yaitu Ouyang Bak juga nampak gemetar. Dia tidak mampu bahkan untuk berdiri, sehingga kemudian dia meminta belas kasihan kepada Pak Tua Gondrong. Pak Tua Gondrong mengatakan bahwa berlututlah dan memohon ampun kepada Kinan, maka aku akan membiarkanmu hidup. Tidak punya pilihan, dia dengan merendahkan dirinya, seorang Master Sekte Ouyang Bak pun langsung berlutut di depan Kinan dan memohon belas kasihan kepada Kinan. Akan tetapi di dalam hatinya, Ouyang Bak mencibir, "Bocah, jika aku bisa selamat hari ini, maka aku di masa depan pasti akan membunuh dan mencabik-cabikmu." Namun di saat itu, tiba-tiba, ya, tiba-tiba beberapa praktisi muncul dari langit yang mana ternyata mereka adalah sosok tingkat tinggi dari Tanah Suci Qinglong. Karena terlihat, sang utusan Qinglong sebelumnya menjadi ketakutan ketika melihat orang-orang yang baru datang itu. Masih belum diketahui siapa nama mereka. Akan tetapi ketika datang, mereka langsung bertanya kepada Pak Tua Gondrong, "Kakak kedua, setelah 100 tahun, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan pewarismu?" Pak Tua Gondrong menjawab, "Tentu saja aku telah menemukan pewarisku. Tetapi pewarisku ini bukanlah seorang jenius." Sontak saja mendengar perkataan Pak Tua Gondrong, seorang praktisi itu langsung saja marah dengan mengatakan, "Tidak mungkin. Jika orang yang kamu cari selama 100 tahun ini bukanlah jenius, lalu bagaimana cara untuk menyelamatkannya?" Di sini belum diketahui siapa yang ingin mereka selamatkan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu itu pasti akan terjawab. Praktisi itu kemudian menghampiri Kinan dan tahu bahwa jenius yang ditemukan oleh Pak Tua Gondrong adalah Kinan. Sehingga dia pun bertanya kepada semua orang, apakah ada yang tahu mengenai berita anak ini? Di sini tidak ada yang menjawab. Hanya Master Sekte Ouyang Bak yang memiliki dendam kepada Kinan yang menjawabnya. Di mana dia mengatakan bahwa Kinan ini adalah murid Sekte Xuanling, di mana dia juga telah mendapatkan warisan dari Papiliun Wu Yuan. Mendengar itu orang itu pun cukup puas. Pasti kamu adalah seorang jenius berbakat. Akan tetapi kemudian Master Sekte Ouyang Bak kembali mengatakan lagi bahwa anak ini hanyalah memiliki martial spirit dengan tingkat yang sangat rendah, yaitu tingkat Huangji yang paling dasar. Anda harus tahu bahwa martial spirit kelas kuning tingkat 8 merupakan yang terbaik di kota Linsui. Akan tetapi bagi para master dari Tanah Suci, martial spirit Kinan itu hanyalah dapat dianggap sampah. Sehingga hal itu membuat praktisi itu benar-benar kecewa dengan penantian 100 tahun mereka yang sia-sia dan langsung saja menjadi sangat marah. Dua orang lainnya juga nampak menjadi sangat marah. Merasakan situasinya yang memburuk, membuat Pak Tua Gondrong pun berkata kepada Putri Miao Miao dan Yao Zhong, "Kalian berdua segera bawa Kinan pergi dari sini." Tetapi tentu saja para praktisi itu tidak akan membiarkannya. Kemarahan mereka sudah memuncak karena kekecewaan
dia mengatakan, kalian semua tidak akan bisa pergi dan anak itu juga harus mati di tanganku. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba 第5层，子也无法救他。我找我的。 Ya, Kinan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan lalu mengatakan bahwa diriku bukanlah jenius dengan martial spirit sampah yang kamu katakan. Akan tetapi para praktisi itu kembali mengatakan, sampah tetaplah sampah. Jenius dengan martial spirit tingkat Wangji di mataku itu lebih rendah daripada sampah. Kinan lalu berkata, setengah tahun yang lalu aku hanyalah ahli di ranah body tempering. Tetapi sekarang aku telah menjadi ahli di ranah setengah langkah martial king. Apakah itu bisa disebut sampah? Para praktisi itu menjawab, walaupun tingkat kultivasimu bisa dibilang cepat, akan tetapi tetap saja tingkatan martial spiritlah yang akan menentukan segalanya. Bocah kecil, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengemban tugas yang sangat berat. Oleh karena itu, aku akan membunuhmu. Namun Pak Tua Gondrong berdiri di depan Kinan untuk melindunginya. Akhirnya Kinan pun saat ini sudah tidak tahan lagi. Dia lalu meraung kepada semua orang. Baiklah, aku sekarang akan memperlihatkan tingkatan martial spiritku yang sebenarnya. Sehingga kemudian inilah yang terjadi. 什么为是什么80秒，我急于提升修为。要让你们看看，怎么可能？ Setelah melihat sendiri bahwa Kinan memiliki martial spirit dengan tingkatan yang sangat tinggi, membuat para praktisi itu pun meminta maaf kepada Pak Tua Gondrong. Di sini Pak Tua Gondrong berkata bahwa aku sebelumnya memilihnya itu karena dia dapat menghancurkan harta penilaian bakat batu bulan sabit biru milikku. Mendengar itu para praktisi itu pun kembali dibuat terkejut lagi. Sehingga kemudian para praktisi itu semuanya kembali mengatakan bahwa penglihatan kakak kedua memang benar-benar bagus. Praktisi itu kemudian berkata, anak yang kamu cari-cari telah ditemukan, dan sekarang kamu bisa kembali dan guru pasti akan memaafkanmu. Namun Pak Tua Gondrong menjawab bahwa aku belum bisa kembali untuk saat ini, karena aku masih memiliki urusan lain di sini. Namun, jika urusanku selesai, aku pasti akan kembali. Akan tetapi di saat itu, tiba-tiba 紫海满月时，什么？老二，我以为百年了。请难。 Ya, tiba-tiba Pak Tua Gondrong berlutut di depan Kinan seraya berkata, Kinan, mohon bantu aku untuk menyelamatkan seseorang. Kinan pun segera membantu Pak Tua Gondrong untuk secepatnya bangun dan jangan berlutut di hadapanku. Aku pasti akan membantumu dan menyetujui apa yang kamu inginkan. Pak Tua Gondrong langsung menjelaskan maksudnya. Dia berkata, Kinan, aku ingin kamu pergi ke lautan kematian untuk menyelamatkan seseorang. Praktisi itu menjelaskan bahwa lautan kematian itu adalah salah satu tempat terlarang yang mana peluang untuk bisa bertahan hidup di sana dikabarkan itu hanyalah 1 berbanding 10. Di sini Putri Miao Miao berkata, putri ini juga memiliki sesuatu yang harus didapatkan di lautan kematian. Oleh karena itu, putri ini juga akan pergi bersama Kinan ke lautan kematian. Yao Zhong juga mengatakan hal yang sama seperti Putri Miao Miao, dan dia juga akan ikut dengan Kinan ke lautan kematian. Kinan juga menyetujui hal itu. Dia berkata, Pak Tua Gondrong, jangan khawatir karena kamu sudah sangat baik kepadaku dan juga telah menyelamatkanku, maka aku pasti juga akan membantumu. Namun kemudian Pak Tua Gondrong mengatakan bahwa masih ada waktu 3 tahun lagi sampai lautan kematian kembali dibuka. Oleh karena itu, 3 tahun ini kamu bisa berlatih terlebih dahulu di tanah suci Qinglong. Kemudian Pak Tua Gondrong memberikan sebuah token kepada Kinan seraya berkata, Kinan, jika kamu dalam bahaya, kamu dapat mengeluarkan token ini. Ketiga praktisi dari tanah suci Qinglong itu kemudian berkata, Kinan, ayo pergi sekarang bersama kami ke tanah suci Qinglong. Namun Kinan memberi hormat dan berkata, mohon maafkan senior, aku masih memiliki urusan yang harus dilakukan. Jadi aku tidak bisa kembali bersama senior, tetapi aku nanti pasti akan menyusul. Ketiga praktisi itu pun mengerti
Dan lalu mereka bertiga memberikan token mereka masing-masing kepada Qinan seraya berkata, "Qinan, jika nanti ketika kamu datang ke tanah suci Qinglong, ada orang yang tidak menghormatimu, kamu bisa mengeluarkan token ini. Niscaya setelah kamu mengeluarkan token ini, tidak akan ada orang yang berani memprovokasimu." Qinan pun berterima kasih dan menerima ketiga token tersebut. Sementara Master Sekte Ouyangba yang sebelumnya kembali menyinggung dan membeberkan rahasia Qinan, alhasil Master Sekte Ouyangba pun dimusnahkan di tempat. Setelah itu ketiga praktisi itu pun pamit dan mereka akan pulang terlebih dahulu ke tanah suci Qinglong. 在4星前往。好，不，回去禀报各门长。 Kemudian Pak Tua Botak mengumumkan kepada semua orang bahwa mulai hari ini tidak ada lagi 4 sekte di kerajaan Luohe. Ketiga sekte sudah dihancurkan dan mulai hari ini hanya akan ada sekte Xuanling di kerajaan Luohe ini. Kemudian Pak Tua Botak berkata kepada Qinan, "Saudaraku memintamu untuk menyelamatkan seseorang. Jangan bertanya tentang siapa orang itu. Dan juga, Qinan, apakah kamu tidak takut jatuh di lautan kematian?" Qinan menjawab, "Pak Tua Botak dan Pak Tua Gondrong telah sangat baik kepadaku. Jadi tentu saja aku akan membantu. Sementara untuk siapa orang yang akan diselamatkan itu tidak penting." Setelah itu Qinan pun pamit kepada Pak Tua Botak karena dirinya merasa lelah dan terluka. Perlu beberapa waktu untuknya menyembuhkan diri. 灵宗，济南，谁呢重要吗？您继续主持大局吧。 Di lain sisi, terlihat Senior Yang sedang berkultivasi di bawah petunjuk dari 9 karakter. Ternyata tebakan Qinan benar bahwa Senior Yang dibawa oleh 9 karakter sebagai keturunannya. Kemudian berita tentang Qinan pun didengar oleh Senior Yang membuat Senior Yang cukup paham akan kekuatan Qinan. Senior Yang berkata bahwa 3 tahun kemudian di lautan kematian Qinan kita pasti akan bertemu lagi. Beberapa hari pun telah berlalu dengan singkat. Dan saat ini Qinan telah memulihkan semua luka-lukanya dan kemudian kembali ke puncak kondisinya. Kemudian Qinan keluar dari kultivasinya dan lalu bertemu dengan teman-temannya. Menyadari bahwa mereka sebentar lagi akan berpisah, akhirnya Qinan pun berkata bahwa hari ini kita semua akan mabuk bersama. 快入座吧。最不归。 Akhirnya semua orang pun mabuk. Terlihat Qinan membawa Putri Miao Miao ke kamarnya. Kemudian Qinan berkata, "Waktu sudah mendesak dan setelah ini aku harus pergi mengunjungi ayahku." Singkat cerita, Qinan telah sampai di kediaman keluarga Qin. Namun terlihat ayahnya sudah menunggu kedatangan Qinan karena dirinya sudah sadar bahwa Qinan akan menemuinya. Qin Tian langsung mengemukakan bahwa aku juga sudah mengetahui semua berita yang terjadi di Sekte Xuanling. Dan aku juga tahu kamu datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepadaku, kan? Kemudian Qinan pun berlutut di depan ayahnya itu seraya berkata, "Ayah, kepergianku kali ini, aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Maafkan aku karena aku bukan anak yang berbakti sehingga aku tidak bisa selalu berada di sampingmu." 我知道我会来。侄子莫若夫吗？父亲，若我实力足够强大， Singkat cerita, hari di mana Qinan akan pergi ke tempat suci pun telah tiba. Begitu Qinan akan pergi, tiba-tiba saja Qinan mendapatkan sebuah surat dari Nona Xiao Qingsui. Di dalam surat itu, Nona Xiao Qingsui mengatakan permintaan maafnya dan juga dia merasa menyesal karena sebelumnya telah meminta Qinan untuk mengakui kekalahan. "Aku sekarang sudah pergi ke suatu tempat. Jika takdir menakdirkan kita, maka di masa depan kita pasti akan bertemu lagi." Membaca surat itu, Qinan hanya bisa menghela napas dalam. Sebelum pada akhirnya Qinan mengeluarkan peta dan setelah menemukan lokasi yang dia tuju, bersama Yao Zhong dan juga Putri Miao Miao, Qinan pun segera melesat pergi dari sana. Sementara Qin Tian, dia dari kejauhan melihat punggung Qinan seraya berkata, "Pergilah nak, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu akan tetap menjadi putra kebanggaanku." 做你的忙吧。 记住，你永远都是。 Singkat cerita, Qinan telah sampai di kota kekaisaran. Mereka kemudian memutuskan untuk singgah terlebih dahulu di kota kekaisaran.
Kinan lalu membayar 3 yuan untuk masuk ke dalam kota. Setelah membayar, penjaga itu pun langsung menjelaskan aturan di kota kekaisaran, yang mana di dalam kota dilarang untuk melepaskan kekuatan dan juga tidak diperbolehkan untuk terbang di atas kota kekaisaran. Jika melanggar aturan, maka akan dibunuh tanpa ampun. Setelah masuk ke dalam kota, seorang pria tiba-tiba menawari sebuah penginapan bagus kepada Kinan. Namun di saat itu, tiba-tiba sebuah jimat melesat dari kejauhan dan menempel di kening Kinan, yang membuat semua orang pun nampak menjauhi Kinan. Yang mana ternyata jimat itu adalah sebuah tanda, yang mana tanda itu adalah tanda yang dibuat oleh kamar dagang. Tidak ingin terlibat dengan kamar dagang, orang-orang di sana menjauhi Kinan. Akan tetapi pria sebelumnya kemudian dibayar mahal oleh Kinan, sehingga kemudian berani untuk menentang kamar dagang dan lalu menjadi petunjuk jalan bagi Kinan di kota kekaisaran ini. Kinan lalu meminta pria itu untuk mengantarnya ke kamar dagang yang menargetkannya sebelumnya. 没能躲开，是每天必须支付2块肉。没想到时隔几月， Setelah sampai di tempat itu, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari dalam rumah. Suara itu adalah suara wanita. Wanita itu berkata, "Saudara muda Kin, akhirnya kita bertemu lagi." Kinan lalu masuk ke dalam rumah tersebut, dan ternyata orang yang sebelumnya berbicara dengannya itu adalah sang gadis muda kamar dagang yang sebelumnya bertemu dengan Kinan di warisan Papilun Wuyuan. Gadis muda kamar dagang lalu mempersilahkan Kinan untuk duduk. Akan tetapi Kinan yang tidak ingin basa-basi pun langsung saja berkata, "Tidak perlu bicara omong kosong, katakan saja intinya. Ada apa kamu ingin bertemu denganku?" Akhirnya sang gadis muda langsung mengatakan ke intinya, yang mana dia berkata, "Saudara muda Kin, jika Anda bisa memberitahu saya rahasia Papilun Wuyuan, maka saya akan memberikan Anda manfaat tanpa akhir." Bahkan di sini, sang gadis muda menggunakan jurus pesona untuk dapat membuat Kinan terpesona dan berada di genggamannya. Sang gadis muda berpikir bahwa Kinan pasti sudah jatuh ke dalam teknik pesonanya. Akan tetapi tiba-tiba Kinan berkata, "Teknik pesonamu tidak akan berguna di hadapanku. Jadi hentikanlah dengan cepat. Jika tidak, jangan salahkan aku karena akan bertindak kasar." Sang gadis muda pun hanya bisa menghela napas dalam dan lalu menarik kembali teknik pesonanya. Dia tidak menyangka bahwa Kinan sama sekali tidak terpikat oleh teknik pesonanya. Akhirnya sang gadis muda hanya bisa menawarkan beberapa keuntungan jika Kinan sepakat dengannya. Namun tentu saja Kinan tetap menolak dan lalu memperingatkan sang gadis muda untuk jangan cari masalah lagi dengannya. Sebelum akhirnya Kinan pun pergi dari sana. Sang gadis muda mencoba menghentikan Kinan, tetapi Kinan hanya mengabaikannya. 否则别怪我不客气，是吗？走了。站住！你们2个先去。小姐，何必跟他费？ Kemudian dua penjaga kamar dagang keluar dari tempatnya. Mereka berdua kesal dengan Kinan yang tidak memberi kamar dagang mereka sedikit pun wajah. Mereka lalu berkata, "Nona, mengapa Anda harus berbicara omong kosong dengannya? Kenapa tidak gunakan formasi penyegelan jiwa saja untuk mencari jiwa anak itu secara langsung?" Namun sang gadis muda tidak menyetujui pendapat itu. Sebelum sang gadis muda kamar dagang itu pun memerintahkan dua bawahannya itu untuk memata-matai dan mengikuti Kinan kemanapun dia pergi. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.